warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, praktikum farmasi fisika. Di sini kami akan melakukan percobaan dispersi koloid dan sifatnya. Kami mengambil salah satu dari sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 satu persatu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nailul Atiyah. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum kali ini. Selanjutnya ada Nabila Ayudia Putri yang akan menjelaskan pendahuluan dari praktikum kali ini. Yang ketiga ada Hadi Purwanto yang akan menjelaskan alat dan bahan serta cara kerja pada percobaan kali ini. Selanjutnya ada Marwida Giofirani yang akan menjelaskan hasil dari percobaan kali ini. Next, ada Indah Arofah yang akan membahas hasil dari praktikum kali ini. Dan yang terakhir ada Ikvina Rizky Amalia yang akan menyimpulkan dari percobaan kali ini. Tujuan praktikum kali ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui sifat-sifat dari koloid, seperti efek Tyndall. Sebelum praktikum dilakukan, saya akan memberi sedikit pengantar tentang sistem dispersi koloid dan efek Tyndall. Sistem dispersi koloid adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Tepatnya, ukuran partikel pada sistem dispersi koloid adalah 1 nanometer sampai 100 nanometer. Oleh karena itu, partikel pada sistem dispersi koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat diamati dengan menggunakan mikroskop dengan pembesaran yang tinggi. Adapun sifat dari koloid tersebut, yang pertama efek Tyndall, yang kedua ada gerak Brown, yang ketiga ada absorpsi, dan yang keempat ada koagulasi, dan yang kelima ada koloid liofil dan koloid liofol. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid, di mana sinar dalam larutan koloid terlihat karena partikel-partikel koloid dapat menghamburkan cahaya ke segala arah. Digunakannya efek Tyndall tersebut untuk membedakan antara larutan koloid dengan larutan sejati. Sifat penghamburan cahaya oleh koloid ini ditemukan oleh John Tyndall. Oleh karena itu, hal ini Pada setiap praktikum, tentunya cara kerja yang pertama kita harus menyiapkan sampel dan serta alat yang akan kita gunakan. Di sini kelompok kami menggunakan 3 sampel. Yang pertama yaitu ada sampel larutan gula, yang kedua ada sampel susu, yang ketiga ada sampel kopi, serta handphone yang akan digunakan sebagai senter. Tentunya selain handphone juga bisa menggunakan senter apa saja, asalkan senter tersebut masih hidup. Langkah selanjutnya kita akan mengamati efek Tyndall pada setiap sampel. Sampel yang pertama yang kita akan amati yaitu larutan gula. Setelah larutan gula diletakkan, kemudian akan dilakukan penyenteran. Setelah disenter seperti ini, kemudian kita amati larutan gula tersebut. Apakah sinar dari senter tersebut berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati larutan gula yang kita jadikan sampel ini? Langkah selanjutnya kita lakukan pengamatan pada sampel larutan susu tersebut. Sama halnya dengan larutan gula, setelah sampel larutan susu diletakkan, kemudian kita lakukan penyinaran. Sama seperti sebelumnya, kita juga melakukan pengamatan apakah sinar dari senter tersebut berjalan lurus tanpa mengalami penghamburan pada saat melewati larutan susu tersebut. Pengamatan terakhir kita lakukan pada sampel larutan kopi. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, setelah sampel dari larutan kopi tersebut diletakkan, kemudian kita juga lakukan penyinaran. Setelah itu kita amati apakah sinar dari senter berjalan lurus tanpa penghamburan saat melewati zat atau sampel larutan kopi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil percobaan yang diperoleh dari praktikum koloid, yaitu dari hasil percobaan tersebut dapat diketahui bahwa larutan gula dan larutan kopi setelah
setelah diamati menggunakan senter, berkas sinar yang berasal dari senter tidak terlihat karena berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa menghamburkan saat melewati zat tersebut. Oleh karena itu, larutan gula dan larutan kopi tergolong larutan sejati. Sedangkan pada larutan susu, berkas sinar yang berasal dari senter yang kemudian melewati larutan susu akan dihamburkan dan menimbulkan berkas sinar pada layar dan menyebar. Hal ini disebabkan karena partikel-partikelnya mempunyai ukuran yang relatif besar. Oleh karena itu, larutan susu tergolong koloid. Sebaliknya, pada larutan sejati, ukuran partikel-partikelnya relatif kecil, sehingga hamburan yang terjadi sangat sedikit atau hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum 5, yaitu uji dispersi koloid efek Tyndall. Yang pertama, pada larutan gula, berkas sinar yang berasal dari senter hanya berjalan lurus, tidak menembus larutan, karena larutan gula mempunyai partikel yang lebih halus, sehingga larutan gula dinamakan larutan sejati. Yang kedua, pada larutan susu, sinar dihamburkan pada mediumnya sendiri. Hal ini dikarenakan larutan susu merupakan larutan koloid tipe emulsi. Yang ketiga, pada larutan kopi, cahaya yang melewati larutan tersebut mengalami penghamburan, sehingga larutan kopi mengalami efek Tyndall. Pada praktikum kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, pada larutan gula tidak mengalami efek Tyndall karena larutan gula merupakan sifat larutan. Sistem koloid bila dikenai seberkas cahaya, maka oleh sistem tersebut akan dihamburkan. Larutan sejati bila dikenali seberkas cahaya, maka oleh larutan tersebut akan diteruskan.